Untuk para pendaki, bahaya itu nyata adanya. Saya Agus dan saya adalah seorang pendaki pemula. Bisa dibilang masih sangat jauh jika dibanding dengan teman-teman yang sudah menginjakkan kaki ke berbagai gunung. Tapi melihat berita akhir-akhir ini beredar di internet, mulai dari pendaki asing yang jatuh di Gunung Rinjani, kemudian dari berita-berita lokal yang terjadi di daerah saya sendiri, yaitu di Bali, saya rasa perlu bagi kita untuk merefleksi diri kembali, mempertanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita benar-benar siap untuk mendaki? Baik yang ataupun tektok, yang namanya kegiatan mendaki adalah kegiatan yang rentan akan bahaya. Perlu persiapan fisik dan mental yang tidak gampang menyerah, tapi di satu sisi juga harus tahu kapan waktunya istirahat. Mungkin teman-teman juga familiar dengan kalimat ini. Mendaki itu bukan soal mencapai puncak, melainkan bagaimana perjalanan yang dilalui. Dan saya setuju dengan kalimat ini, karena pada pendakian pertama saya tidak sampai puncak sudah harus turun, karena fisik dan cuaca yang benar-benar tidak mendukung pada saat itu. Di sana saya belajar bagaimana cara mengelola ego agar tidak membahayakan diri saya sendiri dan juga orang lain yang saya ajak. Tentu selain fisik dan mental, ada beberapa hal juga yang perlu dipersiapkan selama melakukan pendakian. Seperti bagaimana sistem pembagian tim jika teman-teman mendaki berkelompok. Siapa yang menjadi leader, siapa yang menjadi sweeper, siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi juru masak, dan siapa yang menjadi navigatornya. Dan untuk navigator, itu harus mengetahui sistem navigasi apa yang dipakai. Apakah menggunakan navigasi berupa peta manual atau menggunakan peta digital lewat HP. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah logistik atau barang yang apa saja yang akan dibawa selama melakukan pendakian. Nah, sudahkah teman-teman membawa P3K, baju ganti, makanan yang dapat menambah energi, dan juga alat camping yang memadai, terutama bagi teman-teman yang mau camp? Itu harus lebih diperhatikan lagi. Hal yang paling penting dan mungkin jarang orang lain bahas adalah penyakit atau bahaya yang terjadi selama di ketinggian, seperti acute mountain sickness atau AMS, hipotermia, dan juga beberapa penyakit atau bahaya yang mungkin terjadi. Nah, ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, sudahkah teman-teman tahu bagaimana penanganannya? Saat kapan harus turun ke dataran lebih rendah, saat kapan harus membuat shelter darurat atau bivak, dan nomor mana yang harus dihubungi ketika terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, itu harus jelas dan tepat penanganannya. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah sistem layering. Sistem layering ini adalah pakaian yang kita pakai selama melakukan pendakian. Tentu disesuaikan dengan jalur yang akan teman-teman daki. Umumnya ada 3 jenis layer atau lapisan, yaitu base, middle, dan outer layer. Sistem layering ini akan membantu teman-teman untuk mencegah terjadinya penyakit atau bahaya selama melakukan pendakian. Bagaimana? Sudahkah teman-teman mempersiapkan semua ini sebelum mendaki? Jika belum, ayo kita siapkan bareng-bareng agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada hal yang kurang, silakan dielaborasi. Dan jika video ini tidak bermanfaat, silakan di skip. Thank you.